Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya nih? Kembali lagi di Jamilah Podcast. Di sini kami akan membahas topik tentang malaikat munkar dan nakir. Kali ini kami tidak akan membahas berdua saja nih Jamilah Lovers. Hari ini kami kedatangan dua narasumber yang akan ikut serta membahas tuntas tentang malaikat munkar dan nakir. Halo Asti dan Nina. Hai. Halo, apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, ceria sekali ya narasumber kita kali ini. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan Asti dan Nina. Mungkin sebagian Jamilah Lovers sudah tahu siapa sih malaikat munkar nakir itu, tetapi untuk lebih memperdalam lagi wawasan kita mengenai munkar dan nakir, di sini Asti akan menjelaskan siapa sih munkar nakir menurut Asti. Nah, sebelum Asti menjawab pertanyaan dari kita, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agni. Dan saya Nazma. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan untuk Asti memaparkan jawabannya. Malaikat munkar yaitu malaikat yang bertugas menanyai orang yang sudah mati di alam kubur. Orang yang sudah mati di alam kubur nanti akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir dan ditanyai siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Maka kamu tidak akan bisa berbohong walaupun mulutmu berbicara bohong, tetapi anggota tubuh lain seperti tangan dan kakimu yang akan jujur. Nama lain dari malaikat munkar yaitu mubasar dan nama lain dari malaikat nakir mubasir atau basir. Nah, untuk memperkuat pernyataan Asti tersebut, tentu memerlukan dalil untuk menguatkannya. Nah, untuk dalilnya akan disampaikan oleh Nina nih. Tolong disimak ya, Jamilah Lovers. Dalil munkar nakir ialah apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya munkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sekarang Jamilah Lovers sudah tahu kan siapa itu malaikat munkar nakir dan dalil apa sih yang memperkuat keberadaan munkar nakir? Aku yakin nih pasti Jamilah Lovers bingung dan bertanya-tanya seperti apa sih gambaran malaikat munkar dan nakir? Sebelum Jamilah Lovers makin penasaran, yuk kita bahas sekarang. Sosok malaikat munkar nakir sendiri digambarkan begitu seram. Bahkan dua bola matanya dalam kisah-kisah di surau digambarkan sebesar kepala, melotot dan berwarna merah. Malaikat munkar dan nakir juga kerap disebut dengan malaikat kubur, karena keduanya akan menemui mayat saat berada di alam kubur. Malaikat munkar dan nakir juga digambarkan dengan wujud yang sangat menyeramkan. Suaranya disebut menggelegar, mata mereka bagaikan kilat menyambar dan memiliki taring bagaikan benteng. Nah, segitu aja nih yang bisa disampaikan tentang gambaran munkar nakir. Nah, selanjutnya kita di sini akan memberikan sedikit wawasan tentang malaikat munkar dan nakir. Jamilah Lovers, apakah sudah tahu tentang kisah munkar dan nakir? Aku tebak sih belum ya, karena kebanyakan anak zaman sekarang lebih tertarik dengan kisah romansa atau action daripada kisah malaikat Allah. Bener gak nih, Jamilah Lovers? Nah, kalau begitu di sini aku akan ngasih tahu kalian nih kisah tentang munkar nakir. Disimak baik-baik ya. Kisah yang menakjubkan di alam kubur atau alam barzah pernah dialami Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertemu malaikat munkar nakir yang keras dan menyeramkan. Umar memang tidak dikenal sebagai pemimpin tegas dan berani hingga ditakuti oleh setan dan orang-orang munafik. Ternyata beliau juga disegani malaikat munkar nakir loh. Berikut kisahnya diceritakan dalam kitab Al-Imam fi Bayan Adillati Al-Hakam karya Izzuddin bin Adi Salam. Kisah Umar membentak malaikat munkar nakir ini juga diketengahkan dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah ini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah meminta terbukanya tirai gaib kepada Allah untuk melihat Umar di alam kubur. Ketika beliau wafat dan jasadnya dikuburkan di Madinah,
Orang-orang mulai meninggalkan tempat pemakaman. Hanya Sayyidina Ali yang tetap berada di dekat kuburan Umar. Ali ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama ditakuti dan disegani itu. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang menghampiri Sayyidina Umar, saat itu Umar kaget melihat tampang kedua malaikat itu amat menyeramkan. Tanpa banyak basa-basi, kedua malaikat itu langsung bertanya, "Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Kemudian Umar membentak Munkar dan Nakir seraya berkata, "Kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Kedua malaikat itu pun terkejut karena baru kali ini mereka dibentak. Umar berkata kepada Munkar dan Nakir dengan nada keras, "Aku ini sahabat Nabi, sahabat kekasih Tuhanmu." Akhirnya malaikat Munkar Nakir menghadap kepada Allah melaporkan kejadian yang mereka alami. Allah pun memerintahkan malaikat Munkar Nakir agar berpenampilan bagus dan lebih sopan ketika berhadapan dengan hamba-hamba pilihannya. Nah, dari situ malaikat Munkar Nakir tidak terlalu menyeramkan nih, Jamila Lovers. Bagaimana? Sudah tahu kan kisahnya? Nah, dari cerita dan kisah-kisah tadi kita mendapatkan hikmah yang baik nih Jamilah Lovers. Apa saja sih Nazma hikmahnya? Yang pertama, kita selalu berusaha melakukan perbuatan baik di dunia agar bisa masuk surga. Yang kedua, membuat kita selalu berdoa dan bertaubat agar dilapangkan kubur kita. Yang ketiga, membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari azab kubur. Nah, Jamilah Lovers, itu adalah hikmah-hikmah yang dapat diambil dari keseluruhan topik yang sudah kita bahas hari ini. Nah, menurut Asti, bagaimana nih kesimpulannya untuk podcast hari ini? Jadi, kesimpulannya kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah ya, karena hidup di dunia ini bukan hanya tentang jabatan dan materi. Kita harus senantiasa berbicara jujur karena Allah Maha melihat dan setiap berbicara jujur karena Allah Maha melihat dan setiap perbuatan dan perkataan kita akan ada rekamannya. Jadi, ketika kita ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir, walaupun mulut kita berbohong kepada malaikat, tetapi anggota tubuh kita yang lainlah yang akan menjawabnya. Selesai sudah nih segmen perbincangan kita mengenai Munkar dan Nakir. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Asti dan juga Nina, karena telah bersedia menjadi narasumber di podcast kami kali ini. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kita harap Jamila Lovers tidak puas nih dengan pemaparan-pemaparan yang telah kami berikan, agar Jamila Lovers bisa mencarinya di sumber-sumber yang Jamila Lovers percayai. terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan podcast kali ini. Sekian dari kami. Saya Agni Dan saya Najma. Kami pamit undur diri sebagai pembawa acara kali ini. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Jamila Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.